Saudara-saudara sekalian, di tahun baru tentu kita semua merasa diberikan kesempatan yang baru, ya, semua hal bisa kita perbaiki. Di dalam hal kerohanian, ya, hubungan kita dengan Tuhan, kita juga mempunyai satu pengharapan, ya, supaya di tahun ini kehidupan rohani kita akan kuat, teguh, ya, kita akan setia kepada Tuhan, dan kita bisa selalu merasakan ada damai dan sukacita daripadanya. Maka di awal bulan ini, ya, di bulan pertama, tema kita berupa sebuah resolusi iman. Ya. Resolusi itu artinya apa? Artinya adalah suatu ketetapan hati. Ya. Kita memutuskan, inilah hal yang mau saya lakukan. Nah, tentu kita bisa membuat resolusi di dalam banyak hal. Tapi di gereja, resolusi yang mau kita buat, nah ini berkaitan dengan kehidupan iman, kehidupan rohani kita. Ada 4 hal yang saya pikir senantiasa harus diutamakan di dalam hidup orang Kristen. Jadi di awal tahun, biar ini menjadi sesuatu hal yang kita ingat kembali. Lalu kita teguhkan hati, resolusi kita, ya, untuk melaksanakannya. Yang pertama dan kedua itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu ibadah. Ya. Pertama adalah saat teduh, ibadah kita setiap hari di rumah. Dan kedua adalah ibadah bersama hari Minggu di rumah Tuhan. Ibadah. Lalu hal yang ketiga adalah kepatuhan. Orang Kristen harus patuh kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kepatuhan hidup. Lalu yang keempat adalah apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Pelayanan. Kita harus membalas segala kebaikan Tuhan. Nah, jadi ini adalah resolusi iman kita di tahun baru. Setiap hari kita akan bersatu teduh. Setiap hari Minggu kita akan datang ke gereja beribadah bersama. Dalam segala hal kita selalu mau patuh, ya, kepada firman Tuhan. Dan dalam segala kesempatan kita selalu berusaha untuk bekerja, berbuat sesuatu bagi Tuhan Yesus. Ya, ini 4 resolusi yang mau kita bicarakan di bulan pertama, bulan Januari ini. Nah, kita bicarakan sekarang hal yang pertama tentang saat teduh ini. Waktu saya masih kecil, ya, saya ke gereja itu tahun 71, waktu 6 tahun. Karena ke sebuah sekolah misi, sekolah Kristen. Jadi saya belajar di situ. Waktu itu hari sekolah minggunya hari Jumat bahkan. Ya. Lalu bertumbuh, saya juga ke persekutuan remaja. Saya rasa bukan begitu jelas. Tapi di persekutuan remaja sepertinya ada anjuran kita tiap hari harus berdoa, baca firman Tuhan. Kesan saya bukan begitu ditekankan, tapi ada dikasih tahu. Jadi ide saat teduh itu waktu saya masih
lebih muda, ya sampai SMA, itu tak begitu dipahami. Ya. Tapi ketika saya ke sekolah teologi ya, itu jelas sekali. Ya, quiet time. Setiap hari itu harus dilakukan. Dan teman-teman sekolah, kuliah, saat teduh tiap pagi. Jadi kita tidak hanya saat teduh sendirian, tapi jam kita 7.30 saya rasa, setelah sarapan pagi bersama, kita ada doa bersama lagi sambil baca firman Tuhan. Nah, jadi sekolah teologi itu ide bahwa kita setiap hari harus ada waktu bersama Tuhan yang secara populer ya disebut quiet time atau saat teduh, itu menjadi sangat jelas, ditekankan sekali. Nah, sekarang kita coba pikir, apakah memang perlu ya kita setiap hari mengadakan saat teduh? Apakah memang perlu? Kalau kita anggap ini adalah sebuah program dan kita harus lakukan, seolah-olah adalah sebuah keharusan. Mungkin ada orang yang agak sulit menerimanya. Karena dia merasa seperti terpaksa. Dilakukan, tak merasa ada apa-apa. Tak dilakukan, seolah-olah merasa ada rasa bersalah. Karena dikatakan harus. Jadi saudara-saudara, jangan melihat saat teduh itu sebagai sebuah program atau sebagai sebuah kewajiban. Karena itu ada cara pandang yang keliru yang tidak akan mendorong kita, memotivasi kita untuk bersaat teduh. Tapi kita harus melihatnya seperti Raja Daud. Ya. Raja Daud melihat waktu bersama Tuhan. Itu adalah sesuatu yang begitu ia rindukan. Makanya di Mazmur tadi kita membaca. Mazmur 63 ayat yang kedua. Dia bilang, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Dia dan Tuhan ada satu hubungan, satu relasi. Allah itu Allahnya kita. Dalam level yang lebih rendah di dunia kita manusia, itu kita dan ayah kita. Ya, di rumah, ayah itu ada ayahnya kita. Jadi karena hubungan, maka ada kerinduan ingin mendekat. Kita di rumah, kalau ayah kita masih ada, ya kita mungkin suka tuh duduk sebentar untuk bicara. Kalau ayah kita ada di luar kota, kita mungkin ingin sekali dia bisa pulang kampung untuk melihat dan untuk bertemu. Kenapa ada kerinduan? Karena ini adalah hubungan ya antara dua orang yang hidup, kita dan ayah kita. Dalam hal iman, ini adalah hubungan kita dengan Tuhan Allah yang hidup. Dan dia adalah Allah kita. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menebus kita dari kebinasaan. Tuhan yang memberikan kita hidup yang kekal. Begitu baiknya Tuhan Allah ini kepada kita. Jadi Daud bilang, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau.
Dia mau mendekat kepada Tuhan. Dia suka bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tidak berair. Dan Mazmur ini ditulis sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, 3000 tahun lalu. Ya, jadi perumpamaan dia itu diambil ya dari hal-hal yang sangat alami. Nah, dia melihat tanah yang tandus, tanah yang kering. Nah, dan tanah yang kering seperti ini hanya akan bisa menjadi subur kalau disiram dengan air. Ya. Tanah yang kering itu kenapa? Karena tak ada air. Jadi dia bilang, kerinduan dia kepada Tuhan itu seperti tanah tandus yang menginginkan ada air. Nah, itu cara dia, cara Raja Daud ya untuk menggambarkan bagaimana perasaan dia. Ya, ingin sekali ya datang dekat dengan Tuhan Allah kita. Nah, jadi saat teduh ini jangan dipandang sebagai suatu kegiatan yang diwajibkan. Tapi kita harus melihat saat teduh itu adalah waktu di mana kita bisa mencari Tuhan, mendekat kepadanya. Ya. Di mana kita bisa dipuaskan ya dengan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan kita. Kalau kita melihat seperti ini, maka saat teduh itu menjadi sesuatu yang kita inginkan. Kita tidak akan bilang, hari ini sudah agak telat bangunnya, dah tak usah saat teduh saja. Seolah-olah kita menemukan alasan, tak usah saat teduh. Kita bilang, di kantor ada banyak isu, banyak hal-hal saya pergi cepat untuk urus. Tak ada mood dosa teduh. Kita takkan seperti ini. Atau kita merasa saya lapar, mau cari makan dulu, tak perlu saat teduh. Jadi saat teduh itu seolah-olah sesuatu hal yang ingin kita hindari, ya. Tapi merasa bersalah karena diajarkan harus bersaat teduh, tapi hati kita tidak mau hindari dia. Dihindari, rasa tidak enak hati. Dilakukan, hati kita tidak bersedia. Jadi saat teduh itu menjadi sebuah pergumulan. Dan sebagai orang Kristen, itu sebuah pergumulan. Masalahnya hanya satu. Di hati tak ada kerinduan ingin dekat dengan Tuhan. Itu saja. Sama seperti kita. Mungkin orang kita kenal. Malas sekali mau ketemu dengan orang tua. Ya, selalu saja ada alasan. Selalu saja. Waktunya sudah sampai, tunda minggu depan saja. Selalu saja tidak mau ketemu. Masalahnya bukan apa-apa. Masalah di hati itu tidak ada untuk orang tua, itu saja. Nah, sekarang tentu kita semua bisa mengerti. Ya. Yang kita bicarakan di sini adalah hati yang ingin datang mendekat kepada Tuhan. Tuhan ingin kita mendekat kepadanya. Di Yeremia, ya, ada satu ayat, Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan selalu siap untuk ditemukan, untuk dicari.
Asal kita mau cari Dia, kita akan menemukan Tuhan. Kita akan bisa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi apakah di hati kita mempunyai kerinduan ini? Oke, sekarang kita coba berpikir demikian. Kita setiap hari bangun pagi dengan cepat dipenuhi dengan begitu banyak kegiatan. Juga kadang-kadang kesukaran. Di sore hari kita menjadi letih. Ya, dan kita pikir setelah makan malam saya istirahat sebentar, saya santai sebentar, kemudian saya pergi tidur. Satu hari berlalu seperti ini. Pernahkah kita lalu bertanya, lalu di mana koneksi saya dengan Tuhan? Hidup sepanjang hari ini seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Ya, seolah-olah saya hidup hanya untuk saya sendiri, urusan saya sendiri, tak ada Tuhan. Walaupun kita tidak akan mengakui hal ini. Tapi hidup kita kadang-kadang memang dijalani seperti ini. Tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Maka pertanyaannya adalah, apakah itu cara yang benar bagi kita orang Kristen hidup sehari-hari tanpa memikirkan Tuhan, tanpa ada kaitan dengan Tuhan? Apakah itu tepat? Hati kecil kita pasti mengatakan, ini bukanlah hal yang benar. Bagaimana bisa kita hidup ini tidak beribadah kepada Tuhan setiap hari? Kita membayangkan Adam dan Hawa ketika mereka di Taman Eden, ya sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, dan mereka hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan datang mencari mereka, bersekutu, berhubungan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan Adam Hawa. Tuhan sudah ada sejak kekal dahulu kala, dan Dia memutuskan pada suatu waktu menciptakan alam semesta kita dan menciptakan kita manusia. Tentu Dia mempunyai tujuan. Dia ingin manusia yang Dia ciptakan ini, yang diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan sendiri, yang mempunyai roh di dalam dirinya, yang bisa berpikir, yang punya akal budi, yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Dia tidak menciptakan kita sebagai robot, sebagai sesuatu yang mati. Tapi Dia ciptakan kita sebagai manusia yang hidup, yang bisa berhubungan, bisa berkomunikasi dengan Dia. Dan tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya Dia, Tuhan, bisa berkomunikasi dengan kita, bisa berhubungan dengan kita. Dan Tuhan merasa Dia senang. Ya, Dia suka berkomunikasi, berhubungan dengan umat yang Dia ciptakan ini. Lalu kita bilang, saya tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap hari, sepanjang hari, saya tidak mau berkomunikasi sama Tuhan. Saya tidak mau mendekat kepada Tuhan. Saya tidak mau berhubungan dengan Tuhan. Kita mengingkari maksud kita diciptakan oleh Tuhan. Apakah itu tepat dan benar? Nah, saudara-saudara, adalah kalau kita pakai istilah tugas dan tanggung jawab, adalah hal yang harus kita lakukan untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita adalah untuk tujuan ini. Supaya kita bisa menjadi makhluk yang Dia sayangi.
yang hidup, yang mengerti, yang bisa berhubungan, yang Tuhan kasihi. Dia ingin kita itu setiap hari selalu ada waktu untuk datang kepadanya. Jadi alasan yang paling mendasar kenapa kita harus bersatu teduh sebetulnya adalah memang ini adalah hal yang diharapkan dan perlu kita kerjakan. Karena Tuhan menginginkan hal ini. Jadi bisa dikatakannya sebagai tugas kita kepada Tuhan. Beribadah, mendekat kepadanya, bersekutu dengan Dia. Dilihat dari sisi yang lain, kalau kita mau bersatu teduh atau mendekat kepada Tuhan, kita juga mendapatkan berkat-Nya. Kenapa? Karena ketika kita bersatu teduh, kita akan membaca firman Tuhan. Ya. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan itu. Firman itu akan meresap ke dalam hati kita, tersimpan di dalam hati kita. Setiap hari, firman demi firman itu tersimpan. Maka kita dipenuhi dengan begitu banyaknya pengetahuan. Bagaimana Tuhan mengharapkan kita harus hidup. Maka kita akan tahu bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Belajar firman Tuhan pada saat teduh itu adalah satu berkat bagi kita. Karena itulah yang menolong kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, bagaimana kita seharusnya hidup. Dalam saat teduh kita pasti berdoa kepada Tuhan. Dari dalam doa itu, kita akan menemukan sukacita. Karena adalah kodrat kita manusia. Ketika berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan merasa hidup ini menjadi ringan. Karena Tuhan akan memikul bersama-sama kita. Kita bawa kepadanya doa dan permohonan. Dan kita merasa kita dikuatkan kembali. Jadi bagi kita, itu menjadi sebuah berkat. Di saat teduh dilihat dari dua sisi. Dari sisi Tuhan Allah, Tuhan senang kita mendekat. Dan itu adalah hal yang memang harus kita kerjakan. Di sisi kita juga mendapatkan berkat rohaninya. Jadi kenapa kita tidak mau bersatu teduh? Pagi hari, Daud berkata, dia datang menghadap Tuhan. Pada waktu pagi, engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Waktu pagi ada pilihan yang terbaik karena tenang. Kalau memang tidak memungkinkan, kita cari waktu yang lain. Yang juga tenang. Sehingga kita bisa bersatu teduh. Tapi satu teduh ini adalah hal yang harus menjadi resolusi kita di tahun yang baru. Saya ingin bersatu teduh. Karena saya merindukan Tuhan, Juru Selamat saya. Nah, jadi saudara-saudara, kita masing-masing pikirkan sendiri. Tahun lalu, bagaimana? Apakah tahun ini masih akan tetap seperti tahun lalu? Atau tahun ini harus berbeda? Awal tahun lah kita memulainya. Ya. Dan saya berdoa, kita semua akan bertekad mulai saat ini akan bersatu teduh setiap hari. Dan kiranya dari situ
kita akan menemukan Tuhan dekat dalam hidup kita. Dan juga menemukan berkat yang Tuhan janjikan ya untuk semua orang yang mencarinya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, biarlah kami bisa merasakan sukacita dan damai di dalam mencari wajah-Mu. Biarlah kami bisa mendapatkan pengalaman yang indah ini, yang membuat kami rindu selalu ingin datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus, bantulah kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dan selanjutnya kita akan menutup ibadah kita di sore hari ini dengan memuji Tuhan. Pakailah waktumu. Mari kita berdiri. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat persilakan duduk. Doa teduh dan kebaktian kita telah selesai. Ya Tuhan memberkati.